Karena kita sebagai Gen Z, angka pernikahan itu kan menjadi turun ya, karena Gen Z itu jarang yang menyegerakan untuk menikah gitu. Karena ternyata banyak sekali ketakutan-ketakutan. Salah satunya adalah ketika kita merasa kayaknya belum cukup deh ilmuku. Betul. Kayaknya belum siap deh, kayaknya aku masih terlalu kekanak-kanakan deh. Mungkin dibilang sampai menakutkan karena ada kasus KDRT, kasus selingkuh, kasus tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kan justru itu malah membuat kita yang belum menikah itu harusnya menjadi pembelajaran yang sangat jadi bisa kita harus mempersiapkan lebih matang ya sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Bukan cuma ilmu, bukan cuma finansial, tapi ke diri kita sendiri sih Us. Gimana kita mau mempersiapkannya, mental kita, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast bersama Masjid Maf Istiqomah Jannah. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa bertemu kembali, bersua kembali bersama Ustazah Haifa Zakia pada podcast kali ini. Gimana Us kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Us. Bagaimana dengan Ustazah? Alhamdulillah, Masya Allah ini diberi nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu ya Us. Alhamdulillah di suasana Ramadan ya Us. Masya Allah, semoga semakin menambah nikmat iman kita, nikmat Islam kita, dan juga tentunya kita juga mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja Us, kita hari ini mau ngobrol tentang apa ya? Masya Allah, kira-kira apa ya Us yang lagi in? Apa? Antum tahu nggak kira-kira apa nih? Banyak sih rasanya. Wah, salah satunya apa ya Us? Kayaknya kita perlu ke nikah-nikah aja yuk. Ke Marry is Scary Us kayaknya. Udah tahu nih ya, pernyataan itu udah lagi ngehits banget di media sosial. Pernyataan married is scary. Are you sure? Beneran scary menurut antum? Beneran scary bagi yang belum mempersiapkan pastinya ya Ustazah. Kalau menurut antum gimana nih? Oke, karena kita ini ada pernyataan married is scary. Kita yang belum ngerasain juga akan merasakan scary karena emang kita belum pernah nih. Kita belum pernah ada di posisi itu. Jadi otomatis akan ada ketakutan di mana kayak berhasil nggak ya kira-kira di era yang emang semuanya turun. Karena kita sebagai Gen Z, angka pernikahan itu kan menjadi turun ya karena Gen Z itu jarang yang menyegerakan untuk menikah gitu. Karena ternyata banyak sekali ketakutan-ketakutan. Salah satunya adalah ketika kita merasa kayaknya belum cukup deh ilmuku. Kayaknya belum siap deh, kayaknya aku masih terlalu kekanak-kanakan deh, kayak gitu Us. Jadi scary atau enggak itu tergantung dari siapa yang akan menjalani dan juga siapa yang akan menjadi partner kita nih. Tentu saja dengan caranya ya Us. Astagfirullah, ini kalau sekarang kan semua dipermudah. Semua itu bisa merit, kayak besok mau merit juga bisa gitu. Karena kita udah tahu banyak aplikasi ya. Tapi kan gak seperti itu ya yang kita inginkan. Semoga juga di luar sana juga memulai kehidupan merit, kehidupan menikahnya dengan cara yang baik ya. Dan tentu saja sesuai dengan syariat. Iya betul Ustazah. Jadi itu tergantung pola pikir kita masing-masing menyatakan itu tuh menakutkan atau tidak gitu ya Ustazah. Iya. Masya Allah, betul. Antum setuju gak sama pernyataan itu ternyata? Kalau saya sih masih kurang setuju. Karena memang walaupun itu banyak yang kejadian di luar sana seperti KDRT, mungkin dibilang sampai menakutkan karena ada kasus KDRT, kasus selingkuh, kasus tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi kan justru itu malah membuat kita yang belum menikah itu harusnya menjadi pembelajaran yang sangat jadi bisa kita harus mempersiapkan lebih matang ya sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Bukan cuma ilmu, bukan cuma finansial, tapi ke diri kita sendiri sih Us. Gimana kita mau mempersiapkannya, mental kita, seperti itu. Masya Allah, jadi kita self love dulu ya. Kita menyayangi diri kita dulu, baru tuh love yang lain kayak gitu ya Us. Udah melakukan self love apa nih? Itu tuh seperti tidak penting, tapi ternyata itu adalah bagian yang paling penting.
Betul. Kita kadang kayak menerima semua gitu. Kita menjadi orang yang people pleasure, yang apa-apa oke, apa-apa iya, apa-apa gas. Tapi ternyata kita tuh lupa gitu loh. Kita kurang menyayangi diri kita gitu. Lu sudah menyayangi diri antum sendiri sebelum menyayangi orang lain? Sepertinya kita kurang banyak validasi ke diri kita sendiri ya, Us. Kadang kita merasa udahlah nggak apa-apa, kita yang tersakiti. Masya Allah. Bahasanya. Yang penting kita itu bisa biar orang lain tuh seneng, tapi padahal tuh diri kita tuh aslinya nggak mampu gitu, belum mampu. Kita tuh pingin istirahat gitu loh. Tapi kita masih ayolah nggak apa-apa gitu. Nah bahkan dengan hal-hal itu tuh malah justru bikin kita mental kita nggak maksimal ya, Us. Seperti itu sih. Masya Allah. Jadi kita mulai mempersiapkan tuh dari mental kita ya. Gimana self control kita ketika nanti akan berpartner dengan seseorang gitu ya. Dan lingkungan juga mendukung kan, Us. Terutama kita nih di lingkungan kerja yang memang alhamdulillah teman-teman kita itu juga melalui proses yang insya Allah juga baik seperti itu. Proses yang baik itu yang gimana nih, Us? Maksudnya adalah sesuai dengan syariat. Karena beberapa ustazah itu yang sudah menikah, teman-teman kami yang sudah menikah, melalui caranya juga dari ta'aruf, dari dikenalkan oleh saudaranya, seperti itu. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh buat kita. Untuk kayak, oh ternyata tuh kita adalah mempersiapkan diri kita dulu nih. Nanti ketika memang sudah waktunya, ada kok perantaranya gitu. Sudah berpengalaman dong antum? Berpengalaman belum, Us? Betul sih, kalau membahas nikah, aslinya nih kalau antum pingin banget segera nikah nggak, Us? Pingin, Us. Soalnya karena ya itu tadi teman-temanku, teman-teman yang maksudnya kemana-kemana bareng, itu rata-rata udah menikah. Sebelum puasa ini kemarin ada yang menikah, besok waktu puasa ini ada yang menikah, setelah puasa ada yang menikah. Jadi rulesnya adalah kondangan terus gitu. Dan itu yang membuat orang-orang wah udah siap banget gitu. Ternyata mereka itu mempersiapkan gitu loh. Karena kita emang gak pernah siap ya, Us, dengan apa yang akan Allah beri gitu. Kita bisanya adalah bersiap-siap gitu. Jadi kalau ditanya pengen nikah, pengen, Us. Tahun ini ya, Us? Insya Allah doain ya, Us. Karena qadarullah ada pengalaman yang cukup membuat jadinya belajar kalau proses yang baik itu caranya juga pasti akan dipermudah. Karena qadarullah kemarin sempatlah tukar CV dan lain sebagainya. Tapi memang pasti di CV itu ada kriteria dan sebagainya. Memang qadarullah itu belum sesuai dari kriteria yang ikhwan ini inginkan dan juga anak inginkan, seperti itu. Masya Allah. Terus setelah banyaknya persoalan ya, Us, aku juga pingin banget nikah tahun ini. Masya Allah, kenapa? Doa ya Allah di bulan Ramadan ya, Us. Karena Syawal, besok Syawal langsung. Memang kita itu lebih ke gimana sih yang sekarang itu kalau perihal ilmu, misalnya fikih sebelum menikah ya, Us, yang memang banyak sekali lah ilmu-ilmu tentang sebelum kita menjadi seorang ibu, ilmu-ilmu gimana menjadi pendidik yang baik untuk anak-anaknya. Itu memang dibilang tuh nggak ada habisnya ya, Us, karena pasti di perjalanan itu kita akan terus belajar. Tapi dengan menjadi seorang istri atau berganti status itu tuh cara kita bisa lebih belajarnya maksimal. Masya Allah. Itu sih pandangan baru menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Ya, betul. Kalau menurut Ustazah Azura ini, benar kan, penting kan, Us, untuk kita sebagai seorang wanita khususnya muslimah itu untuk mempersiapkan ke jenjang pernikahan ya kan, Us. Apalagi di umur kita yang sudah mau menuju 25, yang sudah menuju 30, sampai kita nanti malah merasa di fase zona nyaman. Betul. Nggak, kayaknya udah mampu nih jadi independent woman. Masya Allah. Jadi kayaknya aku bisa sendiri gitu sih. Nggak perlulah bantuan. Nah itu takutnya malah seperti itu kan, Us? Iya betul, Us. Jadi kayak kita perlu mempersiapkan dan juga bukan berarti kita harus nyari gitu, bukan. Tapi dalam artian ya itu penting ya mencari. Tapi kita mau menjadi seperti apa dulu sih sebenarnya gitu. Karena ketika memang nanti dihadapkan dengan ikhwan yang insya Allah memang untuk kita, caranya tuh akan dipermudah gitu. Mulai dari kriterianya pasti akan masuk dan tujuannya juga akan sama gitu, Us. Ketika kita memang belum tahu nih
ditanya, Azur kriterianya kayak gimana? Loadingnya lama banget. Itu tuh masih berarti pertanyaan ke aku gitu loh. Sebenarnya kamu mau yang kayak gimana gitu kan? Karena kita jadi anak tuh nggak bisa milih kan siapa orang tuanya. Orang tua juga nggak bisa milih nih mau anaknya siapa. Tapi kalau pasangan kan kita yang milih loh gitu. Ketika dikasih kesempatan sama Allah buat milih, kok kamu nggak mempersiapkan dengan baik, itu kan juga kayaknya terlalu sayang ya kalau misalnya dilewatkan dengan cuma-cuma kayak gitu. Masya Allah, kayaknya nih teman saya benar-benar pengen nikah. Masya Allah. Dan nanti kan pasti ketika kita akan berganti status, itu satu hal yang harus memang diingat-ingat bahwa kita itu bukan cuma berganti status. Memang perannya itu berbeda ya tapi identitas kita tetap sama. Kita tetap jadi hamba. Kita tetap jadi hamba namun statusnya sebagai seorang ibu. Masya Allah. Namun statusnya menjadi seorang ibu yang pastinya ingin mendidik anak-anaknya menjadi jauh lebih baik, terutama menjadi penerus generasi. Dan status itu memang bisa berganti-ganti, peran itu bisa berganti-ganti, tapi identitas itu yang menjadikan kita itu harus, makanya itu kalau menurut aku sendiri ya menikah itu bukan cuma tentang kriterianya. Masya Allah. Tapi ketujuannya Dicetas ini aku. Ketujuannya kamu tuh mau menikah itu mau apa? Misalnya nih, kita pingin naik bus yang tujuannya Malang gitu kan. Jelas. Kita pingin nikah yang pingin membimbing. Pingin menjadi seorang yang bisa berjalan di jalan dakwah. Berarti kita harus carinya yang kalau yang dakwah berarti ilmu agamanya. Yang gini, jadi nanti kalau kita udah tahu nih tujuan kita mau nikah apa, kita nggak akan lah cari banyak kriteria-kriteria yang bikin kita pusing ya apalagi kalau itu ke fisik, gantengnya gitu. Masya Karena Allah. gantengnya atau misalnya yang lain-lain itu kan bisa tergantung diri sendiri seperti itu. Yang penting tujuannya mau apa sih kita nikah gitu. Oke, berarti tadi kita harus mempersiapkan dari mulai self control kita, terus juga kita harus mempersiapkan tujuannya untuk apa gitu kan. Berarti kan itu lagi-lagi ke diri kita. Dan sampai saat ini tuh kita masih suka marah-marah enggak sih sama diri kita sendiri, emosinya masih kurang stabil enggak. Nah di situ juga kita menjadi PR ya biar kita bisa lebih sabar. Masya Allah. Sambil berpuasa menunggu hilal. Antum nih kayaknya udah pingin banget nih Syawal ya? Enggak lah bismillah ya, yang terbaik. Masya Allah, yang terbaik gitu ya. Jadi kalau misalnya selain ya tadi kita gimana cara kita marah juga itu kan nanti akan berdampak ya. Karena mau tidak mau kita juga bisa melihat dari peran orang tua kita. Bagaimana orang tua kita marah kan kita tahu nih sebagai anak kan. Pasti kita juga akan kayaknya besok aku akan belajar untuk lebih aware tentang kayak perasaan anakku dan sebagainya kayak gitu. Karena memang ini karena kita belum menjalani itu pasti masih dalam takut deh. Kayaknya nanti kalau jadinya kayak gini gimana gitu. Takutnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Memang nggak ada yang sesuai ekspektasi kita karena rencana Allah itu pasti yang lebih baik. Rencana Allah itu pasti yang paling baik dari semua rencana kita gitu kan. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang mana nggak mungkin lah ya menikah itu lurus terus gitu. Pasti ada rintangannya dan sebagainya gitu. Itu adalah pembelajaran juga gitu loh. Sudah siapkah kita gitu loh menerima itu. Lagi-lagi kan ke diri kita ini gitu. Jadi menikah bukan tentang senang-senangnya aja kan ya kita juga harus mempersiapkan yang nanti pahit-pahitnya. Betul. Dan ada cerita nih Siroh, apalagi buat kita yang nanti ketika udah nikah bisa diterapkan ke anak-anak kita. Masya Allah, apa tuh? Itu ceritanya Usamah bin Zaid, cucu Usamah. angkatnya Rasulullah ya. Itu beliau di umur 18 tahun ya beliau itu sudah mampu menjadi panglima perang di perang Badar. Nah di usia 18 tahun juga beliau sudah menikah. Masya Allah. Nah ini yang akan kita bahas itu tentang menikahnya di umur 18 tahun. Karena di situ kok bisa sih umur 18 tahun udah menikah gitu. Itu kan memang di zaman Nabi gitu kan. Tapi bukan di situ, tapi di mana Nabi ini, Nabi Muhammad Rasul kita itu benar-benar mengajarkan kepada Usamah, beliau itu ketika kamu jadi seorang laki-laki itu bisa selain melayani umat, kamu juga nanti bisa melayani keluargamu. Jadi di usia 18 tahun dia merasa siap
akhirnya dia benar-benar bisa menjadi seorang ayah, seorang penakluk di perang itu. Masya Allah banget. Jadi kalau antum punya anak nanti, kita Masya punya Allah. anak di usia balik itu kita harus udah nungguin kamu tuh kalau balik, apalagi seorang laki-laki, kamu tuh harus bisa loh mandiri. Iya. Kamu harus bisa loh nanti, karena kamu kan adalah yang nanti bakal menjadi pemimpin Koamnya. seperti itu. Jadi laki-laki kita sebagai wanita juga jangan sampai salah pilih koam sih. Masya Allah. Teringat Tuh. juga bagaimana kita tuh dapat figur banyak ya Us kalau misalnya tentang koam. Apalagi kayak kita masih ada ayah gitu kan. Dan di sana itu juga salah satu ini gambaran kayak mau kayak bapak aku kalau aku kan. Tapi bapak bilang janganlah gitu. Cari yang lebih baik katanya gitu. Karena memang ternyata semakin zaman ini berkembang ya Us, kita memang tetap butuh yang harus punya agama yang baik ya Us. Karena memang sudah semakin akhir zaman gitu. Mau dibawa kemana sebenarnya gitu, akan semakin asing gitu. Gimana kalau nanti anak-anak kita gitu, akan tambah asingkah ini gitu. Betul, Masya Allah. Sangat, semoga ya Us, kita memang dapat laki-laki yang seperti itu ya Us, yang Masya paham Allah. ilmu agama. Amin. Bukan cuma paham ya Us, tapi juga mengamalkan. Pastinya itu sangat sangat penting sih Us, nggak cuma sebagai pemborong ilmu, tapi juga pengamal ilmu. Ya Allah, Masya Allah. Terus ada lagi Us? Apa ya kira-kira? Kalau antum dengan dengar nih, kayak menikah itu kan memang tadi jangan cuma senang-senangnya, pahit-pahitnya juga. Sudah siap dengan pahitnya Ustazah? Masya Allah. Pahitnya yang apa dulu nih? Ya apapun itu, mungkin nanti kalau di pernikahan pasti ada finansialnya. Nggak mungkin kan kita sebagai manusia hidup kan pasti rodanya berputar ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan juga menurut riset bahwa ekonomi itu menjadikan salah satu hal utama rusaknya pernikahan juga. Betul. Ya kan, Us? Kalau seperti itu gimana nih? Nah, lagi-lagi kita harus melalui dengan bagaimana partner kita ya. Iya. Gimana pengelolaan uang kita kan nanti bersama gitu. Tujuan menikah kan gak cuma untuk, iya kita butuh uang ya Us, tapi ibaratnya ya kita harus mengusahakan itu gitu bersama-sama. Karena kita gak sendiri lagi, kecuali kayak sekarang, wah aku mau nabung untuk diriku sendiri kayak gitu. Kalau besok pasti akan berbeda gitu, karena kita akan memiliki peran baru gitu loh, peran tambahan baru gitu. Dan semoga dengan apa yang kita punya itu kita bisa mensyukurinya Us. Karena kalau memang kita lihat kurangnya, karena sempat aku nih pernah judgement orang kayak enggak deh kayaknya yang ini gitu. Tapi ternyata memang karena pandangan manusia itu sangat jelek sekali ya, sudah bersuudzon sama orang kayak gitu loh. Ya akhirnya enggak loh, ternyata orangnya tuh semasya Allah ini kayak gitu loh. Jadi kita jangan cuma lihat dari sisinya. Oke, kalau misalnya ekonomi kita memang lagi diuji, mau nggak sih dia berusaha itu dulu loh, mau nggak sih dia bertanggung jawab gitu as a koam gitu, sebagai koam. Masya Allah. Dan laki-laki berarti kita nanti sebelum ta'aruf harus tanya banyak nih. Lah kan komunikasi nanti mau sebelum nikah mau gimana, sesudah nikah mau gimana, jangka panjangnya gimana, itu juga harus rigid kita sebagai seorang perempuan ya Surati. Iya, karena pengalamanku lagi mungkin ini juga kayak karena pertama kali dan lain sebagainya ya Us. Di awal itu kita hanya tukar CV, dan lalu juga dari perantara nggak ada menjelaskan apapun, dan ternyata setelah aku menyadari CV beliau itu tidak ada tujuannya Us. Tapi kriterianya memang Masya Allah gitu. Dan Alhamdulillah sudah menikah sekarang Iwan ini. Jadi memang kita perantaranya siapa dulu juga sih Us, itu juga menjadi poin penting. Karena kita gak bisa langsung menghubungi Iwan itu langsung. Kita tetap butuh perantara yang mana memang mau untuk kita repoti, dalam artian ya untuk menanyakan yang sebanyak itu pertanyaan kita. Masya Allah, betul. Dan mungkin terakhir ya Ustazah, sebagai pembahasan ini serasa saya jadi moderatornya. Nah, kadang juga menikah itu kita perlu melihat 3 aspek Us. Masya Yang Allah, pertama, apa aja? kita harus melihat dari apa yang menarik dari dia. Wih. Dan itu cuma diperbolehkan 2. Yang pertama adalah wajah, dan yang kedua adalah telapak tangan. Kan berarti udah nih, kita harus melihat, oh ini menarik enggak. Kalau udah enggak, pertama berarti ya udah enggak usah lanjutin. Dan yang kedua, kita harus lihat ketika nanti calon kita itu dari lingkungan sekitarnya. Karena kan
teman itu sebagai cerminan juga kan, Us. Iya. Dia di mana tempat kerjanya. Oh, ternyata kerjanya tuh di ribawi ya. Oh, ternyata kerjanya di tempat-tempat yang kurang baik. Berarti kan itu jelas ya, Us. Seperti apa dia. Nah, terus yang ketiga adalah di keluarganya. Keluarganya seperti apa sih background keluarganya? Seperti itu. Karena keluarganya kan pasti mungkin ditanya nih, bapaknya nanti bisa tanya, gimana nih anaknya, memang baik beneran tidak, peduli tidak. Atau juga di keluarganya itu ya, Us, ada orang tuh menikah, suami si A sama si B ini menikah, mereka akhirnya punya anak, ternyata itu anaknya itu nggak mirip sama si A dan si B. Oke. Nah, akhirnya si yang suaminya itu merasa, kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh ya? Enggak gitu sih. Ternyata akhirnya dia tuh kurang mengenali keluarganya. Ternyata anaknya ini mirip buyutnya. Buyut dari laki-laki itu. Karena katanya juga kan gennya itu ketika anak tuh lebih kuat sama kromosom ayahnya ya. Iya. Nah itu. Jadi kita harus kenali, oh ternyata simbahnya yang dulu rambutnya kriwil. Ternyata kitanya kan memang enggak. Ternyata bisa nurun ke situ. Jadi kita harus belajar di situ sih, Masya Allah. Jadi kita memang harus pertama sadari dulu. Beresin dulu nih diri kita. Self love dulu ya kan, Us. Cintai diri kita, tapi juga bukan yang berlebihan ya gitu. Ketika kita punya keinginan, bukan berarti harus aku pengen ini diturutin terus, itu juga enggak, karena kita nggak akan pernah merasa cukup. Self love di sini adalah mencoba menyadarkan bahwa kayak ini loh aku udah dikasih tubuh sama Allah, sudah dikasih raga sama Allah, mau dibawa ke jalan yang baik atau enggak, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah gimana self control kita. Kita udah siap belum sih toleransi kita sama orang lain tuh gimana? Kita udah siap belum sih membagi apa yang kita punya ini? Mulai dari, pasti kita akan berbagi banyak hal, karena ketika itu kan partner, ya pinginnya sekali aja ya, Us. Lalu juga bagaimana kita bisa melihat kriteria itu, seperti itu. Harapannya tetap dari diri kita. Mantapkan dirimu, siapa tahu Syawal langsung halal. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini alhamdulillah, insya Allah ya, semoga menambah gambaran baru. Karena memang sempet nih ketika kita bertemu sama teman-teman yang udah menikah, alhamdulillah tuh temanku banyak yang udah menikah, Us. Kalau teman antum gimana? Teman dekat sih belum semua, belum ada malah, Us. Oke. Kalau teman angkatan juga masih nggak yang 10 lebih sih, Us. Masya masih Allah. 10 kurang. Masya Allah. Kalau temanku memang dari SD sudah ada yang menikah, SMP sudah ada yang menikah. Ini teman dekatku juga. SMA sudah ada yang nikah. Sudah ada yang menikah. Kuliah kemarin juga sudah ada. Teman kerjaku, teman hijrahku banyak sekali. Mereka juga rata-rata menikah di usia yang muda, bukan dini ya. Muda di usia 22, 23, 24. Dan menurutku awalnya merasa kok bisa, tabungannya siapa gitu. Ternyata kita adalah cara pandang manusia jadi sangat sempit. Jadi setelah mendengar podcast ini, semoga yang belum menikah disegerakan. Amin. Yang belum mempersiapkan dipersiapkan seperti kita sedang mempersiapkan. Lalu juga bagi yang ingin sharing dan sebagainya, bisa tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman ta'arufnya. Suzaifi juga pernah kan ya? Kita lupa membahas itu. Nanti saja. Jadi that's all for today. Hari ini kita sudah membahas self love dulu, baru love yang lain. Love yourself before you love another people. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sampai di penghujung acara, Ustazah Haifah. Alhamdulillah. Ada closing statement dulu, cuap-cuap sebelum kita tutup? Kalau dari Ana, bismillah. Kita harus benar-benar yakin, gak usah takut, karena nanti rezeki ketika kita mau nikah pasti akan ada aja jalan. Yang penting kita siap untuk membentengi diri kita, bahwa kita akan menyempurnakan agama kita dengan pastinya laki-laki yang terbaik. Masya Allah. Dari antum? Insya Allah cukup, karena memang kita sebelum kita dipilih, jadilah dulu. Kita mau menjadi seperti apa, nanti kita bisa melihat kita akan dipilih yang seperti apa. Seperti itu. Sebelum kita menuntut, tuntut diri kita dulu.
Jadi cintai diri kita dulu, baru cintai orang lain. Insya Allah akan dipertemukan dengan yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah sudah di akhir podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman, diberi keberkahan dan juga semangat puasanya semuanya. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.